Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arneta Pratiwi Adipati. Di sini akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Analisis Perlakuan Join Balok Kolom terhadap beban siklik dengan penambahan sengkang pada join sesuai SKSNI T15 199103 yang ditulis oleh Muhammad Zardan Arabi, Samsul Rizal, Muhammad Afifuddin, Abdullah pada tahun 2021. Di sini saya mempresentasikan guna untuk memenuhi tugas struktur berlanjut saya dengan dosen pengampu Bu Insinyur Vera Agustriana Nurhidana, ST, MT, PhD. Kemudian selanjutnya untuk artikelnya ilmiah ini sendiri telah diterbitkan di Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan pada volume 4 nomor 2 tahun 2021 yang kemudian saya review kembali pada tanggal 23 Mei 2025. Nah, untuk review ini saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tujuan penelitian, ada subjek penelitian, kemudian metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, yang kelima ada kekuatan dan kelemahan penelitian, dan yang keenam ada kesimpulan. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama untuk mengevaluasi perilaku sambungan balok kolom beton bertulang terhadap beban siklik. Yang kedua untuk mengetahui kontribusi penambahan tulangan sengkang terhadap daktilitas dan kekuatan sambungan. Yang ketiga untuk menyediakan pendekatan retrofit untuk bangunan existing yang dibangun dengan standar lama. Kemudian untuk subjek penelitiannya itu terdiri dari join balok dan kolom beton bertulang yang memiliki dimensi pada balok itu ada 120 kali 30 kali 40 cm. Kemudian untuk kolom ada 30 kali 30 kali 200 cm dengan beton mutu normal 19,17 megapascal atau 19,1 dengan tulangan utama 8 batang diameter 14 mm dan tulangan sengkang diameter 10 hingga 100 mm. Di samping di samping ini terdapat bentuk penampang pada benda uji. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian ini. Jadi, metode penelitian ini ada uji laboratorium eksperimental dengan beban siklik bolak-balik, kemudian pemberian beban secara horizontal pada ujung balok, monitoring menggunakan strain gauge, LVDT, dan load cell, dan siklus bebannya itu displacement bertahap mulai dari 0,75 mm hingga 24 mm, dan pembebanan monotonik hingga mengalami keruntuhan. Jadi, pengujiannya itu dilakukan secara eksperimental. Beban siklik itu diberikan horizontal, beban horizontal pada ujung balok menggunakan hydraulic jack dan monitoring regangannya itu nanti menggunakan strain gauge dan perpindahan dengan LVDT. Dan untuk displacement bertahapnya itu nanti ada 2 siklus per tahap, lalu dilanjutkan monotonik spesimen. Setup pengujiannya nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya ada loading history. Ini gambar di slide ini itu menunjukkan histori dari pembebanan siklik. Jadi di sumbu X itu mempresentasikan waktu atau urutan siklus ini. Kemudian untuk sumbu Y itu displacement
atau perpindahan lateral dalam satuan milimeter. Kemudian untuk pola zigzag ini menunjukkan pemubanan secara siklik, bolak-balik, positif dan negatif. Naik dari 0,75 mm hingga 24 mm dengan dua siklus untuk tiap tingkat. Untuk titik akhir atau monotoniknya itu 50,98 mm. Displacement final diberikan satu arah penuh sampai struktur rusak. Jadi titik ini sekaligus untuk mempresentasikan batas ultimate deformasi struktur. Selanjutnya adalah eh, selanjutnya adalah setup pengujian benda uji join balok kolom. Jadi balok kolomnya itu ada di sini. Untuk em, kolom seperti yang sudah dikatakan di slide sebelumnya, itu memiliki spesifikasi kurang sebesar 120 kali 30 kali 40 cm, dan untuk kolom itu di 30 kali 30 kali 200 cm. Maaf, yang sebelumnya itu balok. Kemudian ini tuh komponen utama yang diuji untuk melihat perilaku deformasi, pola retak, dan rektilitas sambungan. Kemudian untuk em, garis persegi hijau ya yang di bagian luar ini itu fungsi utamanya adalah untuk menahan reaksi gaya dari aktuator siklik dan memastikan benda uji tidak bergerak selama pengujian. Garis persegi hijau ini disebut juga dengan frame kolom dan frame balok. Hmm. Jadi, frame ini berperan sebagai penahan gaya, reaksi lateral, dan vertikal. Kemudian untuk aktuator siklik yang berwarna merah, ini adalah alat utama pemberi beban siklik horizontal pada ujung balok. Nah, aktuator ini dikontrol untuk memberikan displacement bolak-balik sesuai tahap. Eh, Seperti yang dijelaskan sebelumnya itu tahapnya kan ada 0,75 mm, 1,5 mm, 3 mm, hingga 24 mm. Nah, nanti setelah siklus selesai, aktuator juga digunakan untuk pembebanan monotonik satu arah sampai keruntuhan. Kemudian untuk hydraulic pump, ini sekitar sini, itu berfungsi sebagai sumber tenaga untuk aktuator, mengubah energi mekanis menjadi tekanan hidrolik yang mendorong aktuator secara presisi. Kemudian di sini ada plat siku. Untuk plat siku itu digunakan untuk menghubungkan aktuator dengan ujung balok yang diperkuat dengan baut ya nanti agar gaya dapat terdistribusi secara maksimal ke benda uji. Kemudian di sini ada data logger. Untuk data logger itu untuk merekam seluruh data pengujian regangan, strain, gaya displacement. Itu yang kemudian terhubung sensor dengan strain gauge dan LVDT yang dipasang di balok dan kolom. Jadi pada awalnya itu benda uji dipasang secara kaku di frame dan aktuator siklik yang didukung oleh hydraulic pump mulai memberikan beban horizontal secara bolak-balik pada ujung balok. Nah, kemudian nanti regangan dan perpindahan diukur secara real time dan dikirim ke data logger. Nanti saat beban meningkat, itu dicatat munculnya retakan hingga benda uji mengalami keruntuhan. Jadi tujuannya itu untuk
mengamati keruntuhan plastis atau deformasi plastis, sambungan, dan mengetahui em, sudah sejauh mana penambahan sengkang mampu memperkuat sambungan tersebut. Ini hanya satu arah karena uji ini hanya ingin melihat kapasitas satu arah maksimum dan tidak menggabungkan yang lain yang umumnya dilakukan di uji lanjutan atau skala gedung. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, nilai daktilitas yang didapatkan dari perumusan ini yaitu rho sama dengan displacement ultimate dibagi displacement yield adalah 4,22. Itu menunjukkan bahwa sambungan dapat mengalami deformasi inelastik lebih dari 4 kali dibandingkan kondisi leleh. Ini cukup baik, mengingat menurut Pauley dan Presley di tahun 1992, nilai daktilitas minimum yang diharapkan pada join bangunan tahan gempa adalah sekitar 3 sampai 6, sehingga 4,22 itu memenuhi. Berikut ini adalah grafik envelope beban dan perpindahannya. Dan di sini juga ada tabel dari nilai daktilitas pada benda uji. Jadi displasi maksimalnya adalah 50,99 ya, displacement ultimate-nya juga 50,99. Kemudian displacement yield, ini displacement, maaf. Dan kemudian displacement yield-nya itu ada 12,7 dan daktilitasnya dapat di 4,22. Selanjutnya untuk pola retakan itu menunjukkan kelemahan utama tetap berada di zona sambungan dengan perkembangan retak dari mikro ke makro setelah displacement melebihi 12 mm. Nah, untuk ini gambar ini tuh menampilkan sketsa pola retak yang diberikan angka dan warna. Kemudian ini foto aktualnya. Jadi, aduh, maaf. Jadi yang berwarna biru ini retakan-retakan awal. Ini retakan awal. Itu retak mikro atau displacement kecil. Kemudian yang warna merah ini retakan lanjutan atau retak makro, displacement sedang. Kemudian hijau ini retakan lanjut yang signifikan atau retakan utama. Ini, ini retakan utamanya sudah cukup parah. Jadinya di sini benar-benar gitu. Kemudian angka-angka ini tuh menunjukkan panjang atau lokasi displacement atau retak pada satuan sentimeter atau milimeter. Nah, em, jadi retakan awal itu terjadi di zona bawah dan kiri. Ini, ini menandakan gaya tarik dan gaya geser itu pertama kali bekerja di sana. Jadi di sini. Kemudian retakan besar dan tebal itu muncul di titik sambungan antara balok dan kolom. Itu menunjukkan area lemah akibat konsentrasi momen geser. Jadi pada foto yang sebenarnya atau foto aktual ini itu terlihat jelas bahwa retakan utama horizontal dan miring itu menunjukkan kegagalan akibat kombinasi momen lentur dan geser. Jadi retakan terparah itu terjadi di area join balok kolom yang menjadi titik lemah. Meskipun sudah diperkuat sengkang, ya jadi hal ini juga
menunjukkan bahwa kegagalan utamanya itu ada di aspek lentur, bukan geser. Menurut kesimpulan ini, itu. Kemudian selanjutnya adalah kurva histerestik yang terbentuk memiliki area looping cukup lebar yang menunjukkan kapasitas disipasi energi yang cukup memadai. Namun, area looping mulai menyempit setelah displacement lebih dari sama dengan 20 mm yang menandakan penurunan stiffness atau kekakuan akibat degradasi material. Bisa dilihat sendiri untuk yang ini tuh sebentar. Oke, oh, sudah. Nah, bisa dilihat sendiri untuk gambar 10 kurva histeretik perilaku struktur terhadap beban siklik ini. Jadi sumbu X ini itu perpindahan lateral atau displacement. Ini dalam milimeter. Kemudian untuk sumbu Y atau yang vertikal ini gaya lateral yang diterima benda uji dalam ton force. Nah, tiap warna ini memiliki siklus beban yang berbeda. Jadi warna biru ini tuh 0,75. Kalau yang ini itu bebanannya 3 di siklus satu di siklus 2 siklus satu siklus 2. Kemudian untuk titik oranye di atas ini itu displacement maksimumnya. Jadi displacement maksimumnya itu ada di 50,98 dengan gaya 5,63 Tom force. Jadi itu adalah fase bebanan monotonik sampai keruntuhan. Ini runtuh di sini. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan dari penelitian. Kekuatan dan kelemahan penelitian ini. Yang pertama untuk kekuatannya itu menggunakan benda uji skala penuh. Jadi hasilnya lebih representatif. Kemudian untuk fokus pada retrofitting itu sudah pada retrofitnya itu sudah pada bangunan existing sehingga dia aplikatif di lapangan. Untuk kelemahan dari penelitian ini, yang pertama tidak dilakukan perbandingan langsung dengan spesimen yang memakai detailing SNI terbaru karena seperti yang diketahui ini masih menggunakan SNI tahun 1990. Namun itu juga tujuan awalnya itu untuk melihat apakah bangunan yang buat dengan standar SNI 1990 itu masih reliable atau tidak. Kemudian kelemahannya lagi adalah hanya satu spesimen yang diuji, jadi itu memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, penambahan sekang itu meningkatkan kapasitas dan duktilitas sambungan. Terbukti dari nilai rho-nya sama dengan 4,22. Itu udah memenuhi standar dari Paul dan Presley, yaitu 3 sampai 6 nilai rho-nya. Kemudian untuk retrofitting pada bangunan lama dapat dilakukan tanpa demolisi total. Ini tujuannya kenapa memakai SNI 1990. Tapi detailingnya tentu saja masih belum optimal jika dibandingkan dengan standar modern. Setelah ini saya akan membandingkan SNI T151991, maaf, 1991 03 dengan SNI terbaru.
yaitu SNI tahun 2019 dan SNI tahun 2012. Yang pertama, untuk daktalitasnya itu tidak dijelaskan secara eksplisit pada SNI tahun 1991. Kemudian, untuk SNI tahun 2019 dan 2012 itu harus dihitung dan dievaluasi. Sampai row lebih dari sama dengan 3. Kebetulan untuk yang tadi itu sudah memenuhi. Kemudian untuk detail join itu umum, tidak spesifik pada SNI tahun 1991. Namun untuk di SNI tahun 2012 dan 2019 itu sudah wajib detailing seperti kaitnya harus 135 derajat dan jarak sengkangnya kurang dari sama dengan 100 mm. Kemudian untuk beban gempa pada SNI tahun 1991 itu dilakukan pendekatan statistik ekuivalen. Namun untuk SNI tahun 2012 dan 2019 itu dilakukan respons spektrum dinamis nonlinear dan nonlinear pustover. Selanjutnya untuk disipasi energi di SNI 1991 itu tidak dipertimbangkan. Namun di SNI 2012 dan 2019 itu jadi salah satu parameter kinerja utama. Maaf. Nah, untuk opini saya secara pribadi untuk artikel ilmiah ini, jurnal, ini udah menyajikan kontribusi yang relevan bagi pengembangan struktur tahan gempa, terutama dalam konteks perkuatan sambungan balok kolom, itu penggunaan sengkangnya jadi terbukti meningkatkan duktilitas dan disipasi energi. Sehingga itu sejalan dengan ductile detailing yang sudah dijelaskan oleh Pauli dan Priestley di tahun 1992. Kemudian uji beban siklik yang diterapkan juga sudah mengikuti standar internasional dan memperkuat validitas hasilnya. Nah, meski pengujian yang dilakukan itu hanya pada satu spesimen, hasilnya memberikan bukti bahwa teknik sederhana seperti penambahan sengkang itu dapat memperbaiki performa sambungan secara signifikan. Kemudian untuk pengembangan ke depan, integrasi dengan analisis numerik dan variasi spesimen akan memperkuat generalisasi temuan ini. Nah, dengan konteks negara kita Indonesia ini yang rawan gempa, jadi penelitian seperti itu sangat penting dan sangat bisa untuk diaplikatifkan untuk retrofit bangunan existing. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang, boleh dikoreksi. Sekian. Terima kasih.